Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfian Ihsan dan Saya Nur Anissa Rahawati. kali ini kita akan ngomongin seorang tokoh sosiologi yang sangat klasik sekali karena beliau ini hidup di abad 13 sampai 14 ya kan. Dia adalah Ibnu Khaldun. Nah, sebelum kita lanjut membahas tentang Ibnu Khaldun, kenapa sih Ibnu Khaldun itu pertama kali disebutkan, Mas? Kenapa nggak Agus Kom gitu? Oke. Jadi awalnya nih ya kan, awalnya sebenarnya orang-orang kalau ngomongin sosiologi itu pertama pasti Auguste Comte. Karena beliau yang memperkenalkan istilah sosiologi itu tadi ya kan. Disebut bapak sosiologi ya, Mas? Betul, bapak sosiologi gitu. Tapi dalam perkembangannya gitu kan, orang-orang barat gitu kan pada khususnya mulai melihat bahwa ternyata sumbangsih ilmu pengetahuan itu awalnya dari peradaban Islam. Salah satunya kalau yang bicara kemasyarakatan itu ya Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Ibn Al-Diwan. Kitab itu ada 6 jilid ya. Cuma yang dia bicara soal sejarah dan bagaimana dinasti-dinasti itu ya, karena dia mengalami beberapa dinasti dan pernah bekerja di dalamnya, jadi dia tahu bagaimana karakter gitu kan masing-masing dinasti itu. Nah, dari pengamatan beliau kemudian ditulislah itu jadi buku dan beberapa kemudian ya jadi teori gitu kan. Jadi kalau di kampus-kampus nih ya kan kita biasanya ngomong teori dulu ya kan, baru cari padanannya dengan istilah sehari-hari kan gitu. Tapi kalau Ibnu Khaldun dia bicara pengalamannya dia dulu, realitanya dulu, baru di situ diteorikan gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan ngomongin ya kan bicaranya tentang mukadimahnya Ibnu Khaldun. Ini adalah terjemahan ya, buku terjemahan yang diterjemahin oleh agak lama ini, Pustaka Firdaus ya kan, tahun 2000. Ini cetakan agak lama ya, dan mungkin sebelum kita cerita tentang konsepannya Ibnu Khaldun, mungkin lebih baiknya kita cerita tentang biografi Ibnu Khaldun ya, Mas. Nah, Ibnu Khaldun ini merupakan tokoh awal sosiologi yang dimana dia itu lahir di mana, Mas? Tunisia Betul, pada Tunisia. tanggal 27 Mei tahun 1332. Nah, Ibnu Khaldun ini merupakan yang berasal dari keluarga terpelajar, karena ayahnya ini merupakan seorang intelektual bebas, tetapi dia itu tidak mau terikat dengan jabatan publik, Mas. Nah, Ibnu Khaldun itu sendiri dia itu tidak mengikuti jejak ayahnya sebagai seorang intelektual, tapi dia itu mengikuti jejak kakeknya atau buyutnya yang bekerja di sebuah dinasti. Nah, dia itu diberikan kepercayaan oleh rajanya. Dia itu harus dia bekerja di sana sebagai penasehat, lalu sebagai hakim. Terus dia juga gimana? Pokoknya dia inilah yang kayak pejabat pemerintahan yang lumayan tinggi kan pada saat pangkatnya. Ibnu Khaldun itu. Betul. Nah, itu sih. Terus yang tadi Mas Al juga bilang bahwa Ibnu Khaldun ini menemukan teori bukan berdasarkan dia memverifikasi atau menganalisis teori itu, tapi dia itu melihat kondisi atau kondisi lingkungan tersebut, yang dimana itu menjadikan konsep-konsep pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi gitu sih, Mas, paling biografinya dari Ibnu Khaldun. Atau Mas Al punya cerita nih tentang biografi atau pernah membaca tentang biografi Ibnu Khaldun? Kalau ya sama sih ya di buku ini juga sudah sama seperti yang disampaikan Mbak Nisa kan gitu. Jadi perjalanan beliau ya karena pengalaman beliau jadi pegawai di beberapa dinasti kan gitu. Jadi beliau tahu bagaimana sih dinasti dan masyarakat itu terbentuk kan gitu. Jadi ada siklus gitu. Dinasti itu punya siklusnya sendiri gitu kan. Jadi dia umurnya atau usia sebuah dinasti itu ya tidak lama gitu. Sewajarnya usia wajar manusia pada waktu itu sekitar 120 tahun. Gitu. Jadi mulai dari tumbuh ya kan. Tumbuh lalu dia sudah kuat nih. Nah, ketika kuat lalu orang-orangnya ini terlena gitu kan, terlena dengan kemewahan misalnya itu kan, dan keamanan gitu. Nah, baru ketika mereka sudah mulai terlena, akhirnya menurun nih kualitas masyarakatnya ya kan, kualitas kekuatannya juga menurun, dan kemudian itu ya sangat beresiko untuk mendapatkan serangan dari dinasti lain ya kan, dan akhirnya ya hancur dan diganti dengan dinasti yang baru.
gitu. Nah itu tadi kan Berarti kayak siklus dinasti ya gitu. Terus kalau yang teorinya yang sosiologis banget itu kan bicara soal asobiah itu apa Mbak ya? oh iya, solidaritas sosial. Betul. Nah, asobiah itu sendiri tahu nggak Mas? Saya kalau baca Oke. Ya menurut saya itu asobiah atau solidaritas sosial itu sendiri dibentuk karena persamaan darah, hubungan darah gitu, kayak misalkan keluarga, saudara, segala macam. Tetapi asobiah ini juga muncul atas dasar persamaan tujuan atau persamaan kepentingan dalam sebuah organisasi, seperti itu sih Mas. Kalau menurut saya, coba menurut Mas nih, Jadi dalam kehidupan sosial, solidaritas sosial yang paling kuat atau paling kompak itu menurut Mas Al tentang kehidupan sehari-hari yang Mas Al pernah alami nih, sekarang atau organisasi apa nih yang pernah Mas Al ikuti gitu? iya betul. Jadi kalau bicara asobiah itu tidak semata-mata karena keturunan ya gitu kan. Kalau mungkin di awal penjelasan Ibnu Khaldun itu asobiah yang paling besar itu adalah solidaritas sosial masyarakat karena dia berdasarkan satu garis keturunan, misalnya kayak apa ya Bani itu ya Bani Quraisy gitu kan, kalau kita sering kita pernah dengar itu kan ada kalau arisan gitu, arisan keluarga ya kan, kalau zaman sekarang itu arisan keluarga besar gitu kan, buyut siapa ya, padahal benar, kita nggak pernah lihat mbak buyut ini ya kan, kita nggak pernah lihat gitu. Tapi karena adanya hubungan darah atau asobiah itu ya, jadi ada suatu perkumpulan gitu keluarga kan, ikatan alasan yang mengikat mereka gitu kan. Tapi bisa jadi ikatan karena agama itu kan juga kuat juga kan. Makanya kalau kita pernah meskipun saling tidak mengenal gitu, tapi kalau ada satu organisasi besar, misalkan organisasi Islam besar gitu mengadakan acara gitu, nanti banyak nih orang yang pada datang kan gitu, kita nggak kenal mereka, tapi di proses acara itulah kita saling berkenalan kan gitu. Nah sekali lagi karena mereka diikat oleh satu hal gitu kan, yang kemudian membentuk sebuah solidaritas sosial gitu kan. Asobiah itu. Nah jadi asobiah itu nanti yang kalau kata Khaldun dia menentukan tahap-tahap perkembangan masyarakat itu loh Mbak Nisa. Ingat nggak? Yang 3 perkembangan itu betul, 3 tahap perkembangan masyarakat ya. Apa aja coba? Kalau seingat saya itu pertama masyarakat primitif, terus yang kedua masyarakat pedesaan, nah yang ketiga itu masyarakat perkotaan. Jadi itu masyarakat primitif di mana masyarakat itu tidak memiliki peradaban atau mereka itu hidupnya masih berpindah-pindah gitu, karena mungkin dia belum memiliki peradaban ya, mungkin dia pengen pindah dari A ke B, mungkin kayak merasakan tempat tinggal atau pemukiman atau gimana nih Mas, masyarakat primitif. Mungkin karena kalau konteksnya waktu itu padang pasir ya gitu. Ini tinggal di padang pasir. Mereka rata-rata kan biasanya beternak nih. Kalau yang saya baca di Muqaddimah itu bertani dan beternak. Ya, apalagi beternak ya kan. Kamu punya sapi atau punya unta misalnya, tinggal di padang pasir. Enggak semua padang pasir itu ada rumputnya gitu. Iya. Kalau di sini habis, ya mereka harus jalan ya kan, cari lagi. Itulah kenapa mereka mempertahankan cara hidup yang nomaden kan gitu. Berpindah. Nah, baru tapi kalau menurut Ibnu Khaldun, mereka kelompok Baduy yang berpindah-pindah itu kelompok yang paling alami sebenarnya, kelompok yang paling natural gitu kan gitu. Nah, baru dari kelompok yang berpindah-pindah ini kemudian dia berkembang jadi masyarakat pedesaan yang menetap gitu ya Mbak ya, yang menetap tapi kehidupannya masih sederhana gitu, dan mereka itu kebanyakan mata pencahariannya itu sebagai petani atau peternak, di mana dia itu ya hanya mencari hanya ini loh, tidak melakukan akumulasi kapital gitu ya, jadi memanfaatkan sumber daya yang ada atau mungkin ya kalau saya bisa dapat makan untuk hari ini sudah hari ini saja gitu kan, tidak terus mengumpulkan kekayaan apalagi sampai disimpan di bank, di deposito ya zaman itu belum ada lah ya. Gitu ya. Apalagi ada ATM ya. Gitu. Yang penting bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Betul. Ya. Kan tadi Baduy yang berpindah-pindah ya kan. Terus ada yang pedesaan. Nah, ini awal dari adanya solidaritas sosial itu tadi. Masyarakat yang tinggal di desa ini tadi kan mereka berkembang nih. Karena turun temurun kan gitu, punya anak berkembang terus bikin sebuah kabilah. Nah, kabilah ini yang nantinya akan menjadi embrio dari dinasti gitu kan, dinasti. Jadi
em, suatu kelompok ini kan butuh kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini terus melahirkan ya, kekuasaan itu tadi. Kekuasaan dinasti. Dinasti itu diatur di masyarakat di dalam kota itu diatur dalam hukum-hukum. Gitu. Jadi kalau di desa kan nih biasanya kan kita punya hukum adat kan gitu kan atau kebiasaan yang tidak tertulis gitu Ya, kan. betul. Tapi dipatuhi oleh semua orang ya kan. Tapi kalau masyarakat kota ya kan biasanya ketertibannya karena apa? Undang-undang gitu kan. Betul. Apa perda gitu kan. Peraturan daerah, undang-undang yang Karena serba kompleks. tertulis. Kalau misalkan tidak tertulis ya mereka malah kayak gimana ya, bingung gitu kan. mau mematuhinya. Heeh. Kalau udah ada undang-undang kan Jelas. bisa menghukum atau apa ya, memberi sanksi kepada orang itu sendiri. Nah, gitu. yang kedua itu tadi hukum ya kan. Jadi kalau menurut Haldun, masyarakat yang diatur kemudian ada hukuman di dalamnya itu malah melemahkan pribadi orang itu sendiri gitu. Terus juga kalau hukum digunakan untuk menekan rakyat, represi rakyat terlalu besar nih, menggunakan perangkat-perangkat hukum itu akan menimbulkan onar. Jadi ya kayak per aja lah, kalau kamu per semakin kamu tekan ya kan, itu gaya tekannya kan semakin besar kan. Iya. Bendana itu sama masyarakat ya kan, semakin ditekan oleh hukum, direpresi, dia pasti akan menimbulkan gejolak gitu kan. Ya sama kayak pas masa Orde Baru gitu kan, direpresi terus meledaknya tahun-tahun 90-an gitu kan. 90-an sampai terus endingnya tahun 98 itu ada demonstrasi besar-besaran gitu kan. Itu mungkin ya sama kalau teori runtuhnya Orde Baru, kalau pakai teori runtuhnya dinasti Ibnu Khaldun itu mungkin sama gitu kan. Jadi naik terus ada represi, hukum dan sebagainya, terus turun. hancur kan gitu. Terus ada juga pajak nih ya kan, Pajak. narik pajak gitu kan. Jadi kalau dinasti-dinasti yang awal karena dia baru muncul atas solidaritas sosial dan dukungan rakyat gitu kan, maka ya mereka happy aja menjalankannya dengan memberikan kemakmuran sebesar-besarnya terhadap rakyat kan itu. Tapi lama-lama si penerus raja misalnya, mereka karena tidak mengalami masa-masa sakit atau masa-masa perjuangan, langsung nih lahir di istana ya kan. Itu kan hidupnya ya penak bermanja-manja gitu kan. Nah kemudian dia jadi mewah kan gitu. Terus yang jadi masalah kalau pemerintah atau istana kerajaan dinasti menggelontorkan kayak menggelontorkan hadiah ke istana atau dinasti lain yang gede-gede, yang besar-besar, atau menggaji pegawainya terlalu besar kan, ini kan maka dia membutuhkan pemasukan lebih besar. Maka di situ ada kenaikan pajak yang besar. Berarti memang pajak pada dasarnya itu untuk membayar para pejabat gitu ya, Mas? Betul. Jadi kalau gaya hidup pejabat istananya itu mewah, itu kalau di Mukadimah Ibnu Khaldun biasanya pajaknya itu akan semakin tinggi gitu. Berarti tergantung dari pimpinan atau atasan. Itu. Nah, kalau sebuah dinasti menarik pajak semakin tinggi, maka tunggu saja kehancurannya. Itu kalau kata Ibnu Khaldun. Aduh, takut nih pajak di Indonesia semakin tinggi ya, Mas. Semakin tinggi ya, betul sekali gitu. Nah, dalam dinasti itu terus mulailah muncul kelas sosial ya kan. Jadi kalau awalnya tadi solidaritas sosial, nah dalam dinasti atau penduduk kota itu solidaritas sosial semakin berkurang, kemudian digantikan dan muncullah kelas-kelas sosial. Nah, ini saya agak lupa nih kalau kelas sosial nih gitu. Saya bacanya belum selesai, bukunya tebal banget sih. Aduh. Coba Mbak Nisa kayaknya ingat nih. Kelas sosial menurut Ibnu Khaldun itu raja, terus habis itu kelas menengah yang pegawai istana itu lah ya. Istana atau pemerintah. Itu kelas menengah itu ya maksudnya berarti. Kalau misalnya itu yang terakhir itu kelas bawah itu masyarakat atau rakyat gitu ya, Mas, yang dimana ya dia tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk memberontak kayak gitu, karena ya dipandang dia itu kelas bawah atau kelas yang tidak berdaya mungkin ya, Mas. Betul. Gimana nih, Mas? Sepertinya waktunya sudah mau hampir habis kayaknya ya. Oh iya, Mas. Mungkin dari penutup aja tadi satu saya lupa bicara mengenai perdagangan ya kan. Jadi kalau tugas pemerintah atau raja itu kan pemerintah ya mengatur masyarakat, tapi kalau mereka sudah ikut berdagang, ikut berbisnis, nah itu juga berbahaya bagi rakyat dampaknya. Karena kalau rakyat dia punya sawah atau dia punya hewan ternak ya cuma 10 misalkan atau 5 gitu. Tapi kalau raja bikin bisnis peternakannya bisa 100, 200 gitu kan. Jadi itu akan malah mematikan usaha rakyat yang pertama gitu. Jadi mungkin
ya itu jadi bahan introspeksi kita semua lah. Kalau mungkin apa yang kita sampaikan ini kok mirip gitu kan, kok ya masih mirip dengan kejadian hari ini ya, karena mungkin sama kali iya, ya Mas, tidak. kehidupan Ibnu Khaldun dengan kehidupan kita yang artinya selama siklus hidup manusia secara umum mungkin tidak berkembang, itu kan hanya siklikal saja gitu, dari masa ke masa, dari abad ke abad iya gitu. betul. Oke, gitu kawan-kawan, cukup dari kami ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.